sinoksenan. Salam Rahayu. Bencana akan terjadi di 2026 dan bencana yang terjadi lebih besar dari tahun 2025. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Kita harus selalu berhati-hati. Kemudian konflik yang terjadi di tahun 2025 juga akan terjadi di tahun 2026. Salah satunya adalah konflik antara pribumi dan pendatang. Karena memang konflik ini adalah jalan menuju damainya negeri ini. Seperti halnya negeri ini di masa-masa dahulu, di masa para leluhur kita. Dahulu tidak ada yang namanya politik identitas. Tidak ada orang yang mengaku atas nama golongan tertentu, atas nama agama untuk meraih tujuan mereka. Dan di hari ini kita sama-sama menyaksikan. Kemudian di tahun 2026, selain krisis ekonomi, bencana yang akan terus terjadi, konflik-konflik yang selama ini sudah terjadi, pemerintah kita diprediksikan akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa, baik dari dalam maupun di luar negeri. Dan ini akan sangat berdampak terhadap masyarakat. Tekanan yang terjadi karena ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah kita di hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua di tahun 2026, apapun yang terjadi, baik itu bencana alam, kita menjadi bagian orang-orang yang terselamatkan. Dan ketika yang terjadi adalah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, mudah-mudahan kita mampu bertahan dengan apa yang hari ini kita bisa kerjakan. Kemudian di tahun 2026, seperti yang diramalkan, akan banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan peristiwa-peristiwa ini lebih besar dari peristiwa tahun ini. Ini bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi agar kita senantiasa berhati-hati, waspada, menjaga sikap, menjaga lisan, menjaga perilaku kita, agar kita terselamatkan dari apapun yang akan terjadi. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi kepada diri kita adalah buah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Maka dari itu kita perlu berhati-hati. Dari sekian peristiwa yang terjadi di tahun 2026, tentunya akan sangat memberikan dampak buruk kepada sebagian dari kita, termasuk kepada beberapa weton yang akan saya sebutkan. Jadi weton-weton ini di tahun 2026 akan mengalami penurunan, dan ini terjadi karena beberapa hal. Ada sebagian dari weton ini yang mengalami penurunan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Itu diakibatkan karena buah dari apa yang mereka lakukan di masa yang lalu. Penyebab yang lain adalah karena mereka belum waktunya meraih kesuksesan. Kesuksesannya masih tertunda. Jadi mereka
harus lebih bersabar, lebih ikhlas menerima apa yang terjadi pada diri mereka, agar apa yang mereka cita-citakan segera tercapai. Weton apa saja yang mendapatkan energi negatif dampak pergantian tahun. Weton yang pertama Sabtu Legi, kemudian weton Minggu Pahing, lalu Senin Pon, lalu weton Rabu Pahing, kemudian weton Senin Legi, lalu weton Selasa Pon. Itulah weton-weton yang akan mendapatkan energi negatif dari dampak pergantian tahun. Yang harus dilakukan oleh mereka adalah bersabar, ikhlas menerima apapun yang terjadi, kemudian tetaplah berpikiran positif, bekerja keras. Kalau selama ini memiliki hati yang keras, memiliki perilaku yang kurang baik, pendendam, maka sudah waktunya untuk berubah. Introspeksi dan mulailah perbaiki agar energi negatif segera sirna, kemudian berganti dengan energi yang positif. Kalau yang selama ini lebih banyak mengharap pemberian orang lain, maka mulailah untuk belajar berbagi, terutama pada orang tua jika memang orang tua masih ada, kepada saudara, kepada lingkungan, dan kepada orang banyak. Berbagi tidak harus kita menjadi orang kaya. Kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Sontakon wan tane haraki